Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamun ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Darun Nadhah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit masih tentang hukum-hukum di dalam puasa. Yaitu adalah hal-hal yang menjadi keparduan di dalam puasa. Ya mungkin sebagian di antara kita bertanya gitu ya, ada berapa sih keparduan-keparduan di dalam puasa? Lalu bagaimana penjelasannya? Nah di sini insya Allah saya akan menjawab gitu ya, dengan mengambil referensi dari kitab At-Takrib. Yang mana kitab ini adalah dikarang oleh eh, Al-Imam ya laqabnya Abu Syuja'i gitu. Rahimahullah ta'ala amin. Qala al-musannif rahimahullah wa naf'ana bi ulumihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus saumi, dan adapun keparduan-keparduan puasa, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Jadi keparduan-keparduan di dalam puasa ya, di dalam matan At-Takrib itu ada 4. Mana yang pertama? Yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, yaitu niat di dalam hati. Jadi bila mana ada seseorang yang hendak melakukan puasa, itu baik misalkan puasa sunnah, puasa wajib misalkan ya, maka diwajibkan, dipardukan bagi orang yang hendak melakukan puasa tersebut untuk niat dengan hati. Akan tetapi di sini musannif mengatakan jika yang hendak dilakukan adalah puasa wajib, puasa yang dipardukan, misalkan puasa Ramadan, puasa nazar misalkan, maka itu wajib niat di hati sambil mentakyinkan atau menentukan terhadap puasa tersebut. Dan juga harus dilakukan di malam hari. Tidak boleh selain di malam hari. Tidak boleh berniat setelah terbitnya fajar gitu. Bila mana seseorang melakukan tidak melakukan niat di malam hari di dalam puasa Ramadan misalkan, maka dia tidak disebut berpuasa di siang harinya nanti. Tidak ada puasa baginya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi asyama qabla al-fajri fala sauma lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang lupa gitu ya, ketika bulan Ramadan misalkan, lupa niat di malam harinya. Ingat-ingat pas pagi misalkan, setelah subuh atau pas siang gitu ya. Lupa nih, aduh saya belum niat malam. Nah maka di situ dia tidak dapat berpuasa atau tidak dinilai berpuasa gitu. Maka dia harus mengqadha nanti setelah Ramadannya. Nah itu yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua adalah masih dalam keperluan puasa, yaitu wal imsak wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari perbuatan makan dan minum. Jadi kalau kita puasa, misalkan tadi di bulan Ramadan, maka itu kita hendaknya tidak melakukan makan dan minum, harus menahan diri. Gimana nih misalnya kalau kita lupa lupa eee, makan dan minum ketika kita berpuasa. Misalnya kita lagi puasa terus kita lupa gitu ya makan dan minum sampai kenyang misalkan. Lalu ketika itu kita sadar lagi bahwasanya kita lagi puasa, maka kata Nabi apa? "Falyutimma shaumahu," maka hendaklah menyempurnakan puasanya. Jadi tidak batal tuh. Jadi makan dan minum dalam keadaan lupa atau tanpa disengaja, maka dihukumi tidak membatalkan puasa. Maka lanjutlah sampai sampai beres gitu ya, sampai terbenamnya matahari lagi. Nah itu untuk makan dan minum. Lalu yang ketiga adalah wal jima'i amidan. Jadi yang ketiga adalah keparduan-keparduan di dalam puasa itu harus menahan diri dari perbuatan jima yang disengaja. Nah ini bagi orang-orang yang telah menikah gitu ya. Ketika kita puasa, maka kita jangan melakukan jima dengan secara sengaja. Kita sadar gitu misalkan ya, kita lagi puasa tapi gak kuat, syahwat udah meningkat gitu. Nah maka tahanlah.
wayahna gitu nya, cek Sunda teh mah wayahna ditahan, tahan heula tuh gitu ya. Mangkanya lah penting misalkan malam nanti diteruskan. Nah itu dalam jima. Lalu bagaimana ketika dia ini lupa atau tidak sengaja gitu melakukan jima ketika di bulan puasa, di hari puasa misalkan. Nah, jika memang seseorang itu jima dalam keadaan lupa, jima dalam keadaan tidak sengaja misalkan ya, maka itu hukumnya sama dengan tadi makan dan minum. Karena ada, di situ ada apa ya, istilahnya kalau kata Rasulullah bonus. Bonus Allah itu memberikan, makan dan minum, jima dan seterusnya, jikalau memang keadaannya itu lupa atau tidak sengaja. Di sini dijelaskan oleh musannif, "Wa ammal jima'u nasiyan, fakal akli nasiyan. Wa ammal jima'u dan adapun jima, nasiyan halnya dalam keadaan lupa, fakal akli maka sama hukumnya dengan makan, nasiyan secara lupa." Jadi tidak membatalkan terhadap puasa. Nah itu yang ketiga. Terus yang terakhir adalah yang keempat, yaitu wa ta'ammudil qai'i, yaitu muntah ada dalam unsur kesengajaan misalkan. Nah bila mana seseorang melakukan puasa, maka dipardukan baginya untuk menahan diri dari perbuatan muntah yang disengaja. Seperti contoh misalkannya, kita sengaja nih memasukkan jemari kita ke dalam apa ini, lak-lakan gitu ya, di tenggorokan, dalam maksud, dalam niatan supaya muntah. Nah maka itu dihukumi batal lah puasanya, batal tuh. Berbeda ya kalau jika ada orang, jika muntahnya itu dalam keadaan tidak sengaja. Misalkan kita dipaksa untuk muntah ya sama orang, ada begal misalkan nih, kata begalnya misalkan, "Eh lu," misalnya, "masukkan jarimu ke lak-lakanmu," misalkan. "Muru kalau tidak saya bunuh," misalkan. Itu kan terpaksa ya. Nah maka kalau kalau keadaannya gitu, maka boleh saja gitu. Ya, masukin aja karena terpaksa. Kalau tidak dilakukan kita kita dibunuh gitu ya, maka lakukan. Nah itu dihukumi tidak batal gitu ya, kalau keadaannya terpaksa. Nah mungkin segitu dari saya, dari penguraian fardu-fardu puasa ini, dan semoga kita dikasih kekuatan gitu ya oleh Allah supaya bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Khudna sofa wa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.